Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Renungan Toraya, edisi Sabtu 21 Mei 2022. Dengan penuh syukur, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Berkat kekuatan dari Allah, firman-Mu menjadi suluh dalam hidup kami. Pimpinlah kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Amin. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Terpujilah Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang kita baca telah disimpulkan dalam satu tema, panggilan yang mengubah, petamba mak popembali. Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk mengubah orang lain, entah dengan cara yang keras ataupun dengan cara yang halus, tergantung bagaimana seseorang mengatakannya kepada orang lain. Karena yang paling penting ialah orang tersebut dapat mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik. Sobat Rehat yang kekasih dalam Yesus Kristus, pertemuan Tuhan Yesus dan Sakeus merupakan sebuah pertemuan yang mengubahkan kehidupan Sakeus. Mungkin orang yang hadir saat itu bertanya-tanya ketika mereka mendengar perkataan Yesus kepada Sakeus, bahwa Sakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus mengajaknya ketika Sakeus sedang berada di atas pohon ara yang ingin melihat Yesus. Mendengar panggilan itu, Sakeus pun menyambutnya dengan sukacita menuju rumahnya. Pertemuan dengan Yesus menjadi babak baru bagi kehidupan Sakeus. Hidupnya diubahkan secara total, sehingga ia berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Ayat yang ke-8.
Sekalipun demikian, tetap saja ada cibiran karena undangan Yesus kepada Sakeus, sehingga Yesus segera memberi jawaban kepada mereka yang bersungut-sungut bahwa hari ini telah terjadi keselamatan untuk rumah ini. Undangan Yesus adalah anugerah yang mengubah hidup kita. Karena itu, berjiwa besarlah seperti Sakeus yang mengubah hidupnya setelah dia berjumpa dengan Yesus. Yesus membawa perubahan hidup yang radikal, dan sampai sekarang pun ia masih terus menyebarkan undangan kepada semua umat manusia melalui Roh Kudus. Karena itu, berubahlah ke arah Kristus. Karena itu, berubahlah ke arah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan telah memimpin dan menyertai kami dalam ibadah singkat di pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau taburkan. Ajaklah kami ya Tuhan, agar kami menjadi pelaku firman, agar kami dapat merubah hidup kami ini seperti kepada Sakeus. Oh Tuhan, kami datang kepadamu berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat-Mu di Jemaat Tangerang, mulai dari pelayanan Bapak Pendeta, seluruh majelis, dan seluruh anggota jemaat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan pergumulan mereka masing-masing ya Tuhan. Engkau tilik ya Tuhan. Kami tidak tahu persoalan mereka ya Tuhan. Mungkin ada yang sedang bergumul karena hempitan ekonomi ya Tuhan. Engkau cukupkanlah mereka ya Tuhan. Mungkin juga saat ini ada jemaat yang sedang menjerit karena kesakitan ya Tuhan. Engkau pulihkan ya Tuhan. Engkau sembuhkan. Mungkin juga ada yang sedang menjerit karena sedang berduka karena kematian. Engkau hiburkanlah ya Tuhan. Semua persoalan dan beban hidup anggotamu ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, kami juga bersyukur mungkin ada di antara anggota jemaat-Mu yang sedang berbahagia dan bersuka cita karena mereka berulang tahun. Karena ada berkat-Mu ya Tuhan. Engkau ya Tuhan sukacitakan mereka ya Tuhan, agar nama-Mu dipuji dan dibesarkan ya Tuhan. Tuhan, di pagi yang indah ini juga kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau ya Tuhan berikan hikmat agar pemerintah kami dapat mengelola dengan negara ini dengan baik, dan ia dapat memimpin kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, masih pergumulan kami saat ini yaitu COVID ya Tuhan. Pulihkanlah bangsa ini dari COVID ya Tuhan, agar kami dapat hidup normal kembali, agar kami dapat bersekutu normal kembali untuk memuji dan membesarkan nama-Mu oh Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Engkau pimpin dan sertai kami selalu ya Tuhan. Terimalah seluruh sembahyang kami yang kami bawa alas karena kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah renungan kita di pagi yang indah ini. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan menerapkan dalam langkah kehidupan sehari-hari. Roh Kudus memimpin dan menuntun kita memahami firman